Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Rumah Quran Bunda Aisyah dan seluruh staf serta ustadzah-ustadzahnya. Yang kami hormati dan kami muliakan Qalibat Rumah Quran Bunda Aisyah, ibu-ibu dan akhwat yang hadir pada kesempatan pagi hari yang cerah ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ubashirukunna bihadits min Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid, dan alhamdulillah ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya sudah berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Ar-Ridha yang mulia ini. Kata Rasul, barang siapa yang pergi ke masjid niatnya tidak lain dan tidak bukan satu untuk mempelajari kebaikan, atau yang kedua untuk mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala haji dengan pahala haji yang sempurna. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali mendapatkan pahala haji yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Ini kira-kira jumlahnya berapa Ustadzah? 1000 ada nggak ini? Nggak ada ya, 500. Iya. Kemarin saya ngisi di RKBA di Masjid An-Nur itu. Ini sama nggak jamaahnya dengan yang di sana? Ah? Sama. Unitnya beda, berarti orangnya kan beda ini. Masya Allah. Coba kalau dijadikan jadi satu, berapa jumlahnya ibu-ibu ini? 3.000. Masya Allah, 3.000. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul Quran, para umat. Dikumpulkan kita semuanya kelak reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi, ya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Mungkin sudah ada yang kenal dan ada yang belum ya Bu ya. Mengingat perkataan ulama yang mengatakan inna hadal ilmu din falyandur ahadukum amman taqada dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Oleh karena itu hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian. Hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan agama Islam,
Dan dalam menuntut ilmu tidak boleh kita sembarangan mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas. Karena apa? Karena ilmu ini adalah agama kita. Maka kita harus yang mengambil ilmu ini dari orang-orang yang jelas, yang kita tahu. Oleh karena itu para ulama mengatakan inna hadzal ilmu din, sesungguhnya ilmu adalah agama kita. Falyanzur ahadukum aman ta'khudha dinakum, maka hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Jangan sampai nanti pulang ke rumah ada acara apa ibu-ibu? Ya, acara pengajian tadi di RKBA. Siapa yang ngisi tadi? Tidak tahu, itu ustadznya tidak jelas dari mana, asal usulnya dari mana kan gitu. Nah, maka kemudian jangan sampai kemudian apa, kita tidak tahu ustadznya ngisi siapa, yang menyampaikan materi siapa. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama saya Syahid Abdullah. Tempat tanggal lahir Klaten. Jauh nggak nih Bu, Klaten? Pringsewu. Ya, di KTP saya Klaten tapi Pringsewu. Ya. 23 September. Kira-kira saya lahiran tahun berapa Bu? 80? 83? 91? Ya, 1991. Sudah tua atau masih muda ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Pak Ustadz, kenapa Ustazah yang ngisi umurnya seperti cucu saya kan gitu ya? Ya enggak apa-apa ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka lihat apa yang disampaikan dan jangan melihat apa siapa yang menyampaikan. Baik. Pendidikan saya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tahun 2018. Ya. Dari SMP saya SMP Muhammadiyah 2 Gadingrejo Pringsewu, kemudian melanjutkan pendidikan di KMI Ulul Albab Jati Agung Lampung Selatan, selesai tahun 2011. Ya, saya ini muridnya Ustadz Nur Hidayat, ya, karena beliau yang meminta saya, ya sudah, ya, guru nyuruh muridnya kalau mau ditolak takut durhaka ini. Ya, takut tidak berkah ilmunya. Ya, maka Ustadz Nur Hidayat menyampaikan, Ustadz, ya, isi di RKBA tanggal sekian-sekian, bismillah sami'na wa ata'na. Kemudian belajar di Ma'had Ali Tahfidzul Quran Abdullah bin Mubarak, Lampung, tahun 2013. Kemudian menyelesaikan di Universitas Al-Aroyan Hadramaut Yaman Selatan, jurusan fikih dan usulnya, selesai pada tahun 2018. Kemudian kita juga belajar di Kota Mukalla Yaman Selatan ini di Markas Darul Khair, jurusan dakwah. Jadi kalau pagi kita kuliah ke kampus, sore kita pergi ke asrama mulazamah dengan para masyayikh yang ada di Kota Mukalla Hadramaut Yaman Selatan. Kemudian S2 menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di IAIN Mitru, jurusan ekonomi syariah. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau hari ini organisasi saya sebagai ketua Yayasan Surya Isuk Bahagia Mitru Lampung. Kemudian yang kedua, direktur Markas Tahfidzul Quran Abdullah bin Mubarak Mitru. Bu, ada yang pernah dengar belum Markas Tahfidzul Quran Abdullah bin Mubarak Mitru? Belum pernah ya Bu ya? Ya, kalau belum pernah, ya insya Allah di depan situ ada apa namanya pamfletnya yang ditempel. Ya, ada pamflet yang ditempel. Visi kita mencetak generasi Qurani, hafidh-hafidhah bersanad, memahami dasar-dasar ilmu syar'i dan berjiwa mandiri, ya, menerima anak-anak lulusan SD, ya, SMP, SMA. Fokusnya tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan mempelajari matan-matan ilmiah dan juga berijazah negeri. Ya, kalau di sini ada putrinya Umi Dini, Ustadzah Umdah, alumni dari tempat kita yang sudah melanjutkan lagi.
Ya, kalau dai-dai kita di Bandar Lampung, ada putrinya Ustadz Agus Supriyadi, ada Ustadz Nur Ahmad, ya itu ya para asatid yang anaknya menimba ilmu di tempat kita. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya juga memiliki sosial media, ya, channel YouTube kami namanya USA, ya, USA Ustadz Said Abdullah Official. Nah, ini nanti kalau ada ibu-ibu misalnya di kajian ini ada yang ingin ditanyakan namun waktunya tidak cukup, kan gitu ya, nah, sama panitia sudah ya tidak cukup waktunya, nanti bisa ya komen di channel YouTube kami, insya Allah ya nanti akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan para ummahat yang masuk dan belum terjawab pada sesi ini. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tadabbur surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, tadabbur surat Al-Baqarah ayat 185. Saya akan bacakan ayatnya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Untuk apa Al-Qur'anul Karim diturunkan? Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini. Yang pertama, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda, Al-Quran diturunkan untuk memberikan penjelasan bagi petunjuk itu, atau Al-Quran diturunkan untuk memberikan penjelasan. Wal furqan, dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang halal dan yang haram. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas ya kata demi kata dari ayat ini. Yang pertama, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Para mufasir mengatakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, yaitu diturunkan 30 juz, diturunkan 30 juz mubasyaratan, keseluruhan ya, dari lauhil mahfuz ke sama'id dunya. Saya ulangi para ummahat yang dimuliakan Allah, ya, kalau ada yang bertanya, Ustadz, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, apa maksudnya Ustadz? Maksudnya adalah apa? Al-Quran diturunkan 30 juz dari lauhil mahfuz. Apa itu lauhil mahfuz, Pak Ustadz? Lauhil mahfuz adalah catatannya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Allah ciptakan pena, kemudian Allah perintahkan kepada pena itu, uktub, tulislah wahai pena segala sesuatu yang akan terjadi dari awal sampai kemudian ya di akhir, sampai akhir, ya. Maka kemudian pena menulis catatan-catatan itu, dan semua catatan itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkumpul di satu kitab yang namanya Lauhil Mahfuz. Sehingga para ummahat ya pada hari Senin ini berkumpul di masjid ini, ikut pengajian RKBA, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Termasuk Al-Quranul Karim 30 juz itu sudah ada di Lauhil Mahfuz.
kemudian pada bulan Ramadan diturunkan jumlahkan 30 juz keseluruhan ke samai dunia, ke langit dunia, kemudian diturunkan dari samai dunia ke Rasul sallallahu alaihi wasallam mutadarrijan, secara berangsur-angsur. Kenapa kok secara berangsur-angsur? Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Ada kitab Injil, turunnya langsung satu kitab. Ada kitab Taurat, turunnya langsung satu kitab. Tapi Al-Quranul Karim ya diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun, yang fungsinya untuk menguatkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Inilah yang dimaksud dengan ya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, melalui surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita 3 fungsi Al-Quran. Ya, Allah menjelaskan kepada kita 3 fungsi Al-Quran. Yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran adalah hudal linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Ya. Maka disebutkan hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Apa Pak Ustadz? Al-Quran itu sebagai petunjuk, artinya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Al-Quran bisa memberikan hidayah kepada yang umat muslim. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, kata Allah, itulah kitab, itulah Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu kitab pun yang kemudian di mukadimahnya itu ya tertulis la raiba fihi, tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan. Sehebat-hebatnya manusia membuat sebuah karya, nulis disertasi ya untuk program S3 misalnya, maka di karya-karya mereka di mukadimah pasti ditulis sesungguhnya karya ini masih banyak kekurangan, masih banyak kekurangan. Dan kemudian dan penulis berharap agar kemudian orang yang membacanya bisa melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Ini karyanya manusia, para ummahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Al-Quran adalah kalamullah, maka kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menjelaskan permasalahan yang lain dalam surat Al-Baqarah, di awal Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Quran semuanya benar, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa. Al-Quran, para ummahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syafi'un musyaffa, akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Benar-benar akan menjadi penolong pada hari kiamat kelak. Siapa yang akan ditolong oleh Quran? Kata Rasul, man ja'alahu amamahu, barang siapa jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dipelajari itu Al-Quran, dibaca itu Al-Quranul Karim, ya, maka Al-Quran qadahu ilal jannah, akan mengantarkan orang tersebut kelak di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'alahu khalfa dhahrih, kata Rasul, barang siapa melempar Al-Quran di belakangnya, ada Al-Quran, punya Al-Quran, tidak pernah dibuka itu Al-Quran.
sampai kemudian sampulnya berdebu, tidak mau dipelajari Al-Quran itu. Maka kemudian qadahu 'alan nar, kata Rasul, ya kelak pada hari kiamat Al-Quranul Karim akan menyeret orang tersebut ke dalam api neraka jahanam. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran yang hari ini kita lihat merupakan lembaran-lembaran ini, kelak Al-Quran bisa membimbing kita ke dalam surganya Allah, bisa menjadi hujah bagi kita di hadapan Allah, bisa memberikan syafaat kepada kita kelak pada hari kiamat. Al-Quran, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang mau meninggal dunia, malaikat sakaratul maut, malaikat maut datang menjemputnya, maka kemudian apa? Mau dicabut nyawanya ini orang, maka Al-Quran datang memberikan syafaat kepadanya. Mau dicabut ya lewat kepalanya, maka Al-Quran datang. Jangan engkau sakiti sahabatku ini, wahai malaikat. Malaikat tidak mencabut nyawanya lewat kakinya, Al-Quran datang. Jangan engkau cabut dan engkau sakiti saudaraku ini, wahai malaikat. Dari berbagai arah malaikat ingin mencabut nyawanya, maka kemudian Al-Quran melindungi sahabatnya agar tidak disakiti oleh malaikat itu. Sehingga kemudian akhirnya malaikat dalam riwayat itu harus berdamai dengan Al-Quran. Tenang saja, akan kucabut nyawa saudaramu ini dengan sebaik-baiknya pencabutan. Orang mukmin mengalami sakaratul maut itu, kenapa? Karena Al-Quran sudah datang memberikan syafaat kepadanya. Seorang berada di alam barzakh, ditinggalkan seluruh gemerlapnya dunia ini, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya yang kecil ditinggalkan, suaminya ditinggalkan, mobilnya yang mewah ditinggalkan, jabatannya yang ia banggakan ditinggalkan, seluruh gemerlapnya dunia ditinggalkan, sanak keluarga dan semuanya. Masuk seseorang ke alam barzakh. Dalam riwayat disebutkan faja'a malakan, maka orang tersebut akan didatangi dua malaikat. Maka ketika itu Al-Quran datang memberikan syafaat. Disebutkan dalam riwayat ketika seorang berada di alam barzakh, maka api datang dari arah kepalanya, maka Al-Quranul Karim kemudian menjadi benteng baginya, diusir api tersebut. Api datang dari bawahnya, Al-Quran datang memberikan syafaat dan melindunginya. Api datang dari kanannya, dari kirinya, maka terus Al-Quran membentengi diri orang yang dulu ketika hidup di dunia, hidup bersama Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Sehingga kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seseorang dan akan diselamatkan seseorang dari azab kubur. Ketika Allah meniup sangkakala, terjadilah kiamat kubur. Dunia ini hancur, tata surya bertabrakan, kemudian manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul mengabarkan kepada kita, di padang mahsyar matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, panasnya luar biasa, namun badan kita tidak hancur. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita berpikir berkumpulnya kita di padang mahsyar seperti enaknya kita berkumpul di masjid yang luas ini. Di padang mahsyar, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia mengalami kesusahan yang sangat luar biasa, mengalami rasa haus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, mengalami rasa lapar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, mengalami kesusahan yang belum pernah ia rasakan kesusahan seperti itu sebelumnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, di padang mahsyar ada orang yang kemudian keringatnya setinggi betisnya, ada yang keringatnya setinggi dadanya, ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya berdasarkan amal-amal ibadahnya masing-masing.
Maka disebutkan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di padang mahsyar yang susah itu, di padang mahsyar yang panas itu, tiba-tiba datang surat Ali Imran dan surat Al-Baqarah, ka'annahuma ghamamatan, dalam hadis seolah-olah keduanya seperti dua naungan yang datang. Dalam riwayat yang lain seperti dua sayap burung, kemudian memberikan naungan kepada ahlul Quran, kepada orang yang dulu ketika hidup di dunia senantiasa bersama Al-Quranul Karim. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa. Al-Quran akan memberikan syafaat kelak bagi para pembacanya, bagi orang-orang yang mempelajarinya. Maka bersyukurlah para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah mudahkan kita untuk bersahabat dengan Al-Quran sebelum Allah mengambil nyawa kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk berkumpul bersama orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa belajar bareng di RKBA. Pak Ustaz, saya belajar di RKBA Pak Ustaz, namun dari dulu Pak Ustaz sudah bertahun-tahun Pak Ustaz, tapi tidak pinter-pinter Pak Ustaz. Ada naik kelas, tinggal kelas nggak di sini Ustaz? Ada. Pak Ustaz, sudah 2 tahun tinggal kelas terus Pak Ustaz, nggak naik-naik. Malu Pak Ustaz. Ya. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin para ummahat yang senyumnya paling lebar itulah yang tidak naik kelas. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak Ustaz masuk di RKBA Pak Ustaz, bagaimana Pak Ustaz, ini sudah tua, suruh menghafal lupa-lupa. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita catat, perlu kita garis bawahi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang paling penting dalam hidup ini adalah kebersamaan kita bersama Al-Quran, bersama Al-Quranul Karim. Berkumpul dengan ahlul Quran, pinter tidak pinter para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu urusan nomor 100. Itu nomor 100. Tinggal kelas Pak Ustaz sampai sakaratul maut misalnya, ya, sampai meninggal dunia tinggal kelas terus, Masya Allah. Ya, maka kemudian apa? Tidak usah kemudian malu-malu. Yang paling penting adalah kita hidup bersama Quran, kita mati dalam rangka mempelajari Al-Quranul Karim. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat para ummahat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat hasil kita, namun yang dilihat oleh Allah adalah proses kita, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada mbah-mbah, ini yang paling tua umur berapa Ustazah? 60, 70 ada ya. Kemarin di Anur itu ada mbah-mbah yang 75 tahun, ada yang 73. Ya, saya berhusnuzon itu. Ya mungkin beliau ini orang yang tinggal kelas gitu kan gitu. Ya, tapi kemudian apa, ini luar biasa, semangatnya luar biasa para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak melihat hasil, namun Allah Subhanahu wa ta'ala melihat proses para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bisa jadi para ummahat ada mbah-mbah yang sudah tua ini, umurnya paling tua, suruh tahsin Masya Allah, grodel gitu, salah terus menerus, ya. Namun kemudian apa, ya, istiqomah, berangkat dari rumahnya, ya, dengan membawa asam uratnya, dengan membawa encoknya, dengan membawa kelemahan badannya, datang ke masjid untuk ikut halaqah. Sampai di halaqah dimarahin ustadzahnya, ya. Sampai di halaqah itu menjadi murid abadi yang nggak naik kelas itu, ya. Jelek mungkin di hadapan manusia, ya Allah, ini mbah kalau seperti ini mbah, sudah nggak usah susah-susah pergi ke masjid mbah, di rumah saja tidur bahkan gitu ya, yang minum teh sambil makan pisang goreng kan. Ada yang kedua,
Ya ini akhwat yang masih sehat kan gitu ya. Ya kemana-mana naik motor, hafalannya cepat dan lain sebagainya. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata hasilnya lebih bagus. Ingat para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia terkadang melihat hasilnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hasil kita, namun yang dilihat oleh Allah adalah proses kita. Lelah kita itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang maha setia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih setia daripada suami-suami ummahat sekalian. Betul atau tidak, Bu? Betul ya. Oleh karena itu para ummahat, kalau kita beramal, jangan kita beramal karena manusia. Ngapain ikut RKBA? Oh, supaya dibilang soleh. Ngapain ikut RKBA? Supaya dibilang ahlul Quran. Ngapain ikut RKBA? Oh, supaya kemudian dibilang pinter dan lain sebagainya. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, pujian manusia hanya sepanjang lidahnya. Pujian manusia hanya sepanjang lidahnya. Ini saya ingatkan juga untuk para ustadzah-ustadzah, mari kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita beramal untuk manusia, pasti kita akan cepat patah para ummahat yang dimuliakan Allah. Kalau kita beramal karena manusia, berharap kepada manusia, pasti kita akan kecewa para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita beramal, beramalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadzah kenapa pergi ke RKBA? Ya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadzah kenapa ngajar di RKBA? Iya Pak Ustadz, ya supaya dapat uang saku tambahan, biar bisa tambah punya uang untuk beli terasi, beli berambang, beli bawang putih kan gitu ya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita bukan karena Allah, maka kita akan kecewa. Maka niatkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tertipu ya, beramal karena manusia, karena pujian manusia hanya sepanjang lidahnya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memuji-muji kita itu pun kalau pas lagi baik sama kita, keras terjadi masalah, waduh, hilang itu baiknya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beramalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita beramal untuk Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan istiqomahkan kita. Ini yang pertama para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran hudan linnas, Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia. Kemudian fungsi yang kedua, faedah Quran yang kedua para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah wabayinatim minal huda. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Artinya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu di dalam Al-Quran pasti ada penjelasannya. Segala problematika di dalam Al-Quran ada ya solusinya. Ya, segala problematika dalam hidup ada solusinya dalam Quran. Ya, Pak Ustadz, saya punya problematika kok nggak ada jawabannya dalam Quran. Bukan nggak ada solusinya dalam Quran, akal kita yang belum mampu menyingkap rahasia-rahasia Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal furqan. Al-Quran adalah pembeda para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Al-Quran itu akan menjelaskan yang hak dan yang batin. Al-Quran menjelaskan yang halal dan yang haram. Artinya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin menjadi orang baik, maka bersahabatlah dengan Al-Quran.
Kenapa? Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Quran adalah pembeda. Maka tidak ada solusinya kalau kita ingin menjadi lebih baik kecuali apa? Kita bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin baik, para umahat, dekatkan diri kita dengan Quran. Kalau kita ingin suami umahat ini ingin baik, maka dekatkan suaminya dengan Quran. Kalau umahat menginginkan anak-anak yang baik, dekatkan anak-anaknya dengan Al-Quranul Karim. Dan perlu kita garis bawahi, para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadi baik dan pasti akan menjadi yang terbaik. Ya. Yang pertama, para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Mikail atau Israel, Jibril alaihi salam. Alhamdulillah yang pojok masih kedengaran. Ya, berarti tidak tidur. Ya, ini panas atau sejuk ini, Bu? Panas. Ini kipas anginnya nggak berputar. Oh, pakai AC. Oh ya, AC-nya sampai nggak mempan ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Bu, ini sejuk sekali. Ya, kalau ibu-ibu pernah ke Hadramaut Yaman Selatan sana, dulu kita 4 tahun tinggal di sana, Bu. Ini panasnya ini berlipat-lipat dari sini. Ya, AC mati terus. Ya, AC mati terus. Ya, maka saya terbiasa hidup di sana, Bu. Kalau tidur kedinginan bisa masuk angin. Ya, nah, ini alhamdulillah kita nikmati. Jadi Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik, menjadi sayyidul malaikah. Yang kedua, para umahat, Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin, menjadi nabi dan rasul yang paling baik. Yang ketiga, para umahat, Al-Quranul Karim diturunkan di kalangan para sahabat. Maka para sahabat menjadi generasi terbaik. Khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum, kata ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya lagi, generasi setelahnya lagi. Yang kelima, para umahat, yang keempat, Al-Quranul Karim diturunkan kepada umat Islam. Maka umat Islam menjadi umat terbaik. Kuntum khairu ummah, kata Allah, kalian adalah sebaik-baik umat. Yang kelima, Al-Quranul Karim diturunkan di 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi 2 kota terbaik, disebut dengan Al-Haramaini, 2 kota haram. Yang keenam, para umahat, Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan terbaik, disebut dengan Sayyidus Syuhur. Yang ketujuh, para umahat, Al-Quranul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik. Yang kedelapan, para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi manusia terbaik adalah apa? Yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang kesembilan, para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Maka bahasa Arab menjadi bahasa terbaik. Oleh karena itu, para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin menjadi baik, anak-anak kita ingin menjadi baik, keluarga kita ingin menjadi baik, maka dekatlah kita dengan Al-Quranul Karim. Baik, para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita merupakan anugerah yang sangat luar biasa para umat. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk memanfaatkan umur ini dengan sebaik-baiknya. Dan di antara cara memanfaatkan umur para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin harus memiliki cita-cita yang jelas dalam hidupnya. Hidupnya itu mau dihabiskan untuk apa? Dan di antara cita-cita seorang mukmin yang baik adalah memiliki generasi-generasi Quran. Ya. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang kalau dekat dengan Al-Quran, rizkinya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati, a'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin," kata Rasul. Barang siapa syaghalahul Qur'an, yang disibukkan dengan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan sibuk dengan Al-Quran? Kita berdoa kepada Allah para umat, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quranul Karim. Orang yang disibukkan dengan Al-Quran adalah orang yang sibuk mengajarkan Al-Quran. Ini para ustadzah, para musrifah. Orang yang sibuk dengan Al-Quran adalah orang yang sibuk mempelajari Al-Quran. Ya, para ibu-ibu sekalian yang mempelajari Al-Quran, ini adalah orang-orang yang mansyaghalahul Quran, yang disibukkan dengan Quran. Apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sibuk dengan Quran, bagi orang yang senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran? A'taituhu afdhala ma utiya sa'ilin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dengan rizki terbaik, melebihi rizki yang Allah berikan kepada orang yang bukan ahlul Quran, hanya sekedar berdoa kepada Allah namun tidak pernah disibukkan dengan Al-Quran. Artinya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dekat dengan Al-Quran, ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran, Allah akan datangkan keberkahan rizki kepada kita. Ketika kita dekat dengan Al-Quranul Karim, maka rizki kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ditambah materinya atau materinya tetap, namun kemudian berkahnya yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mau bertanya ibu-ibu. Bu, kita bisa hidup di dunia ini karena banyaknya harta kita atau karena berkahnya harta kita? Karena banyaknya harta atau banyaknya berkah ibu-ibu? Karena banyaknya berkah yang ada pada harta kita. Sebanyak-banyaknya harta para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak berkah itu tidak akan mencukupi. Sebanyak-banyaknya harta, kalau tidak berkah tidak akan mungkin mencukupi. Harta yang sedikit, harta yang biasa-biasa saja, jumlahnya nggak begitu banyak, namun berkah, itulah yang akan mencukupi diri kita, itulah yang akan memberikan kecukupan kepada kita. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tanya lagi, pengen hartanya banyak tidak berkah atau sedikit namun berkah ibu-ibu? Banyak dan berkah Pak Ustaz. Nah, ini ibu-ibu kalau suruh milih ini, ya mau milih, ya milihnya yang banyak dan berkah para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita mau nyari harta yang banyak dan berkah namun kok belum bisa, maka harus bersabar dengan yang sedikit dan berkah para ummahat. Kenapa ada pejabat itu yang kemudian gajinya puluhan juta namun masih korupsi? Kenapa? Karena tidak berkah para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta tidak berkah para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berat kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau harta kita berkah, dimakan menyehatkan, dimakan memudahkan kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan para ummahat yang hadir di masjid ini semuanya mendapatkan keberkahan harta dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau hartanya berkah, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikasih makan ke anak-anak itu, masya Allah, anaknya menjadi soleh dan soleha, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran. Suatu hari, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kisah nyata. Ada seorang pemuda yang sibuk dengan pekerjaannya, habis waktunya untuk bekerja. Ketika habis waktunya untuk bekerja, maka kemudian apa? Ya, anak muda ini datang kepada gurunya, mengadu kepada gurunya, wahai guruku, wahai syekh, sesungguhnya waktuku habis ya syekh untuk bekerja. Pekerjaan yang nggak selesai, problematika masalah yang nggak kunjung habis, wahai syekh. Apa wahai solusinya, wahai guruku? Maka kemudian sang guru tersebut mengatakan, ya beni, wahai anakku, sebelum engkau berangkat bekerja di pagi hari, bacalah Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quranul Karim. Pulang pemuda ini, di pagi hari dia sudah bangun pagi, sempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran 1 ayat. Habis itu berangkat bekerja terus, ya, dan masih kemudian banyak problematika yang belum terselesaikan. Hari berikutnya selesai 1 muka, hari berikutnya selesai 1 lembar. Setiap hendak mau berangkat bekerja, qiraatul Quran 1 lembar, namun kemudian problematikanya juga belum kunjung habis. Datang beliau kepada syekh, wahai syekh, saya sudah mengamalkan apa yang Anda perintahkan, wahai syekh, akan tetapi wahai syekh, ya masih sibuk saja. Kemudian saya mengatakan, lanjutkan lagi wahai anakku, tentunya sudah ada perubahan. Dilanjutkan sampai akhirnya pemuda ini, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum berangkat bekerja mampu menghatamkan 1 juz. Berangkat dia bekerja. Setelah beberapa bulan datang kepada syekhnya, wahai syekh, luar biasa sekali. Ada apa wahai anakku? Yang tadinya waktu saya habis untuk bekerja dan problematika sulit dipecahkan ketika saya merutini qiraatul Quran, mendekatkan diri bersama Al-Quran, semua problematika yang ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dekat dengan Al-Quran, waktu kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersama dengan Al-Quran, waktu kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda-tandanya waktu kita itu berkah, para ummahat? Tanda-tanda waktu kita berkah, kita mampu menyelesaikan banyak problematika dalam 1 waktu, dalam waktu yang sedikit, dan itu dapat kita selesaikan dengan mudah. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Al-Quran itu yang dapat memberikan keberkahan rezeki, dapat memberikan keberkahan waktu. Sehingga waktunya itu, kalau ciri-ciri waktu tidak berkah, para ummahat, habis waktunya untuk Facebookan ya seharian, habis waktunya untuk nonton YouTube seharian, kan gitu ya. Sampai kemudian pekerjaan rumah belum beres, anak nakal, ya, problematika datang banyak, tidak terselesaikan. Ini menandakan bahwasanya waktu kita belum berkah. Dengan Al-Quran, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan turunkan keberkahan itu. Dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kuatkan mental seseorang untuk menyelesaikan problematika yang sulit dan pelik dengan mudah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya, kata Allah, Al-Quran ini ditaruh di atas gunung itu, niscaya gunung itu akan meletus, para ummahat. Tidak mampu ya untuk menahan beratnya ya kandungan Al-Quranul Karim itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanulki 'alaika qaulan saqilah." Sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kami akan turunkan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Maka ibu-ibu kalau belajar Quran itu berat para ummahat yang dimuliakan Allah. Walaupun dalam ayat lain dijelaskan ya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh Al-Quran telah dimudahkan untuk kemudian dihafal, untuk diingat. Akan tetapi pada hakikatnya Quran dijelaskan ya inna nazalna sesungguhnya Al-Quran itu adalah qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Oleh karena itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang terbiasa menghafal Quran, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki mental yang sangat luar biasa. Anak-anak yang menghafal Quran, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka sedang belajar. Sedang belajar apa Pak Ustaz? Sedang belajar menghadapi problematika dalam hidupnya. Satu ayat itu dihafal, para ummahat yang dimuliakan Allah, susah. Apalagi kalau ketemu sama ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita. Ya ini Bu, surat An-Nisa ya. Ini pengalaman saya ya, dan pengalaman orang banyak yang menghafal Quran itu ya, kalau sudah ketemu sama ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita, domirnya huna itu kan gitu ya. Waduh, ini pusing hafalnya. Ya, namun terus kemudian dihafal sampai hafal Quran 30 juz. Ya, maka kemudian apa? Ya, yang berat saja mampu dilaksanakan, apalagi urusan-urusan yang lain. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi problematika masalah yang ada. Dan orang yang menghafal Quran, yang mempelajari Quran, rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya. Masya Allah. Masih siap ibu-ibu? Siap ya? Diem aja dengerin sambil ngantuk-ngantuk oh ini. Ya, insya Allah masih siap. Ya sampai jam 11 sudah tanya jawab ya. Baik. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semangat kita dalam ya mempelajari Al-Qur'anul Karim. Dan kita juga harus memiliki semangat para ummahat menjadikan anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Qur'an. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa menghafal Qur'an, wa 'amila bima fihi, kemudian mengamalkan isi Al-Qur'an. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya akan Allah pakaikan mahkota kemuliaan. Dau'uhu ahsan min dau'i syamsi fi buyuti dunya. Di mana para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mahkotanya itu lebih terang daripada matahari yang bersinar di dunia ini. Oleh karena itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustaz, dari dulu Pak Ustaz saya belum paham Islam Pak Ustaz. Saya belum dekat dengan Islam Pak Ustaz. Orang tua saya juga Pak Ustaz tidak mengarahkan saya kepada pendidikan Al-Quran. Dan hari ini orang tua saya sudah meninggal dunia Pak Ustaz. Bisakah Pak Ustaz kita memberikan syafaat kepada orang tua kita yang telah meninggal Pak Ustaz? Jawabnya bisa para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dengan menjadi ahlul Quran para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datangnya ibu-ibu di RKBA mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sampai akhir hayat itu nanti, itu menjadi sebab yang orang tua ummahat sekalian mendapatkan mahkota kelak di akhirat. Syukur-syukur hafal 30 juz. Pak Ustaz, bagaimana kalau udah hafal 30 juz? Walaupun belum hafal 30 juz para ummahat yang dimuliakan Allah, kalau di dalam niatnya, di dalam hatinya bertekad untuk terus mempelajari Quran sampai akhir hayatnya, maka orang tersebut termasuk ahlul Quran. Tadi ahlul Quran para ummahat
bukan hanya yang kemudian hafal 30 juz mungkin, bukan. Nanti akan kita sebutkan di sini ya tahapan-tahapan agar kita menjadi ahlul Quran itu. Ahlul Quran adalah orang yang mempelajari Quranul Karim sampai akhir hayatnya, sampai ia berpisah dengan dunia, dia terus belajar Al-Quranul Karim. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita semua. Kisah ini merupakan kisah nyata yang saya langsung bertemu dengan orangnya. Ada seorang bapak-bapak, kalau dilihat dari segi pendidikannya, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya gelar beliau adalah doktor di bidang hukum, pendidikannya S3. Beliau seorang camat yang sudah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Rumahnya luas, Masya Allah, mobilnya banyak, anak-anaknya ada yang jadi polisi, ada yang jadi PNS. Dilihat para ummahat yang dimuliakan Allah, dari kesuksesan dunia, semua faktor-faktor kesuksesan dunia, ilmu, harta, pangkat, itu sudah ada pada diri beliau. Suatu hari kita mengadakan daurah Al-Quran di pondok kami. Selesai daurah Quran itu, saya minta sama Pak Haji ini, Pak Haji tolong nanti di penutupan daurah Quran, saya minta Pak Haji mewakili jamaah yang ada untuk memberikan kesan dan pesan. Akhirnya beliau maju mengutarakan kesan dan pesannya, dan beliau ikut di program daurah itu. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar ilmu-ilmu tajwid dasar. Ketika beliau mengucapkan pesannya, Allahu yarham, hari ini beliau sudah meninggal dunia, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah perkataan beliau yang senantiasa saya ingat. Beliau cuma mengatakan, Pak Ustadz, ya, di hadapan jamaah, di hadapan para peserta yang lain, Pak Ustadz, untuk mempelajari ilmu duniawi, Pak Ustadz, saya sudah belajar sampai dokter. Masalah jabatan, Pak Ustadz, saya sudah menjadi camat, menjabat, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Masalah harta, Pak Ustadz, Allah sudah berikan hak kepada saya harta yang banyak. Anak-anak saya, Pak Ustadz, itu sudah menjadi PNS, sudah menjadi polisi, sudah menjadi tentara, Pak Ustadz. Cuman Pak Ustadz, saya menyesal, Pak Ustadz. Kenapa Pak Haji? Kenapa Pak Haji menyesal? Saya sampaikan. Ada satu ya yang saya sesalkan. Ternyata ilmu yang hari ini saya butuhkan, Pak Ustadz, adalah ilmu yang Pak Ustadz ajarkan ini. Ketika kita berbicara tentang jabatan hari ini, Pak Ustadz, banyak teman-teman saya yang sudah meninggal dunia. Ketika saya berbicara tentang ilmu yang saya pelajari sampai S3, Pak Ustadz, hari ini saya pensiun dan ilmu itu sudah saya tidak bisa memakai ilmu itu lagi, Pak Ustadz. Dan ternyata Pak Ustadz, ya, suatu penyesalan yang sangat saya sesalkan. Kenapa dulu saya tidak belajar Quran saja? Kenapa dulu saya tidak belajar agama saja? Dan para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu beliau mengatakan, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, saya minta diajarin Quran, Pak Ustadz. Karena para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau seorang dokter belum bisa membaca Quran. Dan itu merupakan penyesalan yang sangat luar biasa. Saya sampaikan kepada beliau, Pak Haji, insya Allah nanti akan ada ustadz yang mengajar Pak Haji. Kemudian kita datangkan ustadznya, dan belajarlah Pak Haji itu dengan ustadz ini, belajar Iqra, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar Iqra dari ba'da maghrib sampai datangnya waktu Isya. Terus belajar. Sampai suatu hari kami ada acara di luar. Saya sampaikan ke ustadznya, Ustadz, kita ada acara di luar yang untuk pengajian dengan Pak Haji, ya, belum bisa dilanjutkan. Pak Haji habis sholat maghrib, tengok-tengok, ustadznya kemana? Ustadznya lagi keluar, Pak Haji, ada acara dengan
dengan ada acara di luar. Akhirnya kemudian apa? Biasanya ngaji ba'da maghrib para umahat yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah itu Pak Haji ini pulang, dibawa mobilnya pulang, masuk ke rumahnya, masuk di garasi rumah. Ya, ketika itu yang ada anaknya laki-laki seorang polisi mau tugas malam. Ketika mau keluar dari rumahnya mau tugas malam, dilihat ini ada bapaknya tadi masuk garasi mobil, namun kemudian lama tidak kunjung keluar. Ditengok bapaknya, dibuka, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, beliau telah meninggal dunia. Para umahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya katakan beliau adalah ahlul Quran. Walaupun beliau belum bisa baca Quran, beliau adalah ahlul Quran. Walaupun beliau belum hafal juz 30, akan tapi beliau adalah orang yang belajar Al-Quran sampai akhir hayatnya berada di atas jalan Al-Quranul Karim. Para umahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang kita harapkan. Para umahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan kepada para asatid yang ada di pondok pesantren kami, salah satu hal kenapa saya bersabar nungguin para santriwan santriwati itu dalam merintis pondok pesantren Abdullah bin Mubarak di Metro itu, kenapa? Karena kita ingin menjadi bagian dari ahlul Quran, para umahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para umahat, jangan sampai kemudian kita lepaskan diri kita dari jalan Quran ini, ya. Terus kita belajar Al-Quranul Karim. Kemudian para umahat yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan petunjuk dan menjadi ahlul Quran? Ya. Ada 5 hal para umahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk orang-orang yang digolongkan sebagai ahlul Quran. Dicatat para umahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, agar kita menjadi ahlul Quran, kita harus banyak mendengarkan Al-Quran. Ya, harus banyak mendengarkan Al-Quran. Dalilnya apa? Surat Al-A'raf ayat 204. Surat Al-A'raf ayat 204. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, para umat, banyak-banyak mendengarkan muratal Al-Quran. Pak Ustadz bagaimana? Ya disetel itu, speaker Al-Quran. Saya tidak promosi Bu speaker karena saya nggak jualan, ya, bisa dibeli di mana kan gitu ya Bu ya. Maka kemudian apa? Yang pertama, agar kita menjadi ahlul Quran, banyak mendengarkan Al-Quran. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 204, siapa yang banyak mendengarkan Quran, la'allakum turhamun, janji Allah mereka akan mendapatkan rahmat. Yang kedua para umahat, banyak membaca Al-Quran. Agar kita menjadi ahlul Quran, banyak membaca Al-Quran. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 121. Surat Al-Baqarah ayat 121. Saya bacakan ayatnya. Alladzina atainahumul kitab. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang aku berikan kepadanya Al-Quran, Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka adalah orang-orang yang membacanya sebagaimana mestinya, ya, haqqa tilawatih, itu sebagaimana mestinya. Apa yang dimaksud dengan yatlunahu haqqa tilawatih? Yaitu membacanya sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsin. Nah, ini para umahat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kita hukumnya kemudian apa? Ya membaca Al-Quran menggunakan kaidah tajwid dan tahsin. Ya. Maka para umahat yang dimuliakan Allah,
berkumpulnya para ummahat di RKBA ini ya mudah-mudahan apa ya sebagai wasilah untuk menjadi ahlul Quran, karena di RKBA ini diajarkan tata cara membaca Al-Quran yang benar, diajarkan bagaimana cara yatlunahu haqqa tilawati, membaca Al-Quran sebagaimana mestinya sesuai dengan tajwid dan tahsinnya. Jadi apa? Yang kedua, kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, kita harus banyak membaca Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsin. Dan ini ummah dapatkan di RKBA. Kata Allah, ulaika yu'minuna bih. Dan orang-orang yang membaca Quran menggunakan tajwid dan tahsinnya, kemudian mempelajari tajwid dan tahsin, belajar Tuhfatul Atfal, belajar matan Jazari, belajar matan Syatibiyah, belajar matan Tibatun Nasr fi Qiraatil Asr, ya, dan matan-matan tajwid lainnya. Ulaika yu'minuna bih, mereka adalah orang yang beriman dengan Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan barang siapa yang ingkar kepada Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, ini yang kedua, kalau kita ingin menjadi ahlul Quran, banyak-banyak membaca Quran sesuai dengan tajwid dan tahsin. Dalilnya Al-Baqarah 121. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah, saya sampaikan hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka satu hurufnya mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Dan Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi Bu, kalau orang baca alif lam mim pahalanya berapa ibu-ibu? 30 pahala. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, basmalah ada berapa huruf? Ada 19 huruf. 19 dikali 10, 190 kebaikan. Kalau baca Al-Fatihah berapa pahalanya Bu? Banyak Pak Ustaz. Kalau baca 1 juz berapa pahalanya Bu? Banyak Pak Ustaz. Masya Allah, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, siapa di sini yang pengen mendapatkan pahala banyak ya dalam membaca Al-Quran tanpa capek membaca Quran? Paham pertanyaan saya Bu? Ada orang-orang yang setiap hari Bu itu apa? Mendapatkan pahala membaca Al-Quran, namun dia sendiri jarang baca Quran. Gimana caranya Bu? Apa? Wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran. Ada lagi, dengan mengajarkan. Ada lagi ibu-ibu yang memfasilitasi penghafal Quran. Ada lagi para ummahat yang dimuliakan Allah, kalau punya anak hafal Quran. Kalau punya anak hafal Quran, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka saya sering bilang sama wali santri yang ada ya di pesantren kita itu, anak-anak di tempat kita para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau menghafal Quran, hafal 5 juz, itu nanti diujikan 5 juz sekali majelis. Kalau hafal 10 juz, maka diujikan 10 juz sekali majelis. Kalau dapat 15 juz, diujikan 15 juz sekali majelis. Kalau selesai 30 juz, targetnya diujikan 30 juz sekali majelis. Ada 2 santri kita, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi daftar ke Madinah, satu sudah belajar di Hadramaut Yaman Selatan. Ujian 30 juz sekali majelis, mulai dari ba'da subuh
setengah 2 siang selesai. Setengah 2 siang selesai. Ujian gimana Ustaz? Ya sudah, menyetorkan hafalannya, tidak membaca mushaf. Terus disetorkan. Nah, itu kalau yang lancar. Kalau yang belum lancar bagaimana Pak Ustaz? Yang belum lancar ini biasanya santriwati yang mulai ujian dari jam 2 malam. Selesai jam 10 malam, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu juznya kesalahan lebih dari 3, sama ustadzahnya suruh ulangi lagi. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan, ketika ada anak-anak yang menghafal Al-Qur'anul Karim, ya kemudian apa? Orang tuanya tidur di rumah, anaknya membaca Al-Qur'an, maka seluruh pahala anaknya ini mengalir kepada orang tuanya. Jadi kalau para ummahat pengen berkhidmat kepada orang tuanya, Pak Ustadz, orang tua saya sudah meninggal dunia Pak Ustadz, banyak-banyak baca Quran, maka apa? Seluruh amal soleh anak pahalanya mengalir kepada orang tua. Bagaimana kalau punya anak 10 hafidh-hafidhah semua para ummahat? Wah, ini luar biasa sekali. Maka Utsman bin Affan berkata, sungguh aku membenci suatu hari berlalu tanpa melihat atau membaca Al-Quran. Jadi ya, agar kita menjadi ahlul Quran, yang kedua membaca Quran. Yang keberapa sekarang Bu? 3. Nah, ini kita minimal milih ini Bu, jangan sampai kemudian apa kita lepas dari 5-5-nya. Ya, ini wasilah-wasilah untuk menjadi ya ahlul Quran. Yang ketiga menghafal Quran. Ya, agar kita menjadi ahlul Quran, menghafal Quran. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 49. Surat Al-Ankabut ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa ayatum bayyinat fi suduril ladina utul ilma. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang yang berilmu. Ya, jadi apa? Disebutkan oleh Allah, orang yang hafal Quran itu adalah orang yang berilmu. Maka kemudian apa? Ya, kalau kita ingin menjadi ahlul Quran adalah menghafal Al-Quran. Di RKBA ada ngafalnya nggak ini Umi? Suruh setoran nggak ini ibu-ibu? Enggak ya? Mendengarkan sama membaca. Alhamdulillah 1 sama 2 dah dapat kan gitu ya. Mendengarkan ustadzahnya yang baca, didengarkan kan gitu ya. Ya kemudian apa? Habis itu kita suruh membaca. Pak Ustadz, bagaimana mau menghafal sulit kan gitu ya. Maka anaknya yang suruh menghafal para umat. Anaknya udah enggak ada Pak Ustadz, cucunya suruh menghafal kan gitu ya. Kemudian yang keempat para umat, mentadaburinya. Nah ini, agar kita menjadi ahlul Quran, mentadaburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya surat Shad ayat 29. Kitabun Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Sesungguhnya Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Ya, dari Quran itu penuh berkah para umat. Liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya ditadaburi, ya. Waliyatadzakkaru ulul albab, ya, agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Bagaimana cara mentadaburi Al-Quran Pak Ustadz? Cara mentadaburi Al-Quran adalah dibaca ayatnya, dibaca terjemahannya, dibaca tafsirnya, ya. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kebiasaan para ulama salaf, mereka mengulang-ulang satu ayat itu semalam suntuk para umat. Satu ayat diulang-ulang, ya, ditadaburi maknanya. Kemudian yang kelima para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi ahlul Quran, yang terakhir yaitu dengan mengamalkan Al-Quranul Karim. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yastami'unal qaula, yaitu orang-orang yang mendengarkan
al-qaula, yaitu perkataan-perkataan yang baik yang mendengarkan Al-Quran, fayattabi'una ahsanahu, dan mengikuti ya perkataan yang baik itu, mengikuti Al-Quran itu, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang berfikir. Ya, ini surat Az-Zumar ayat 18. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim adalah untuk diamalkan. Jadi intinya para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadabbur Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 185 ini, yang pertama, Al-Qur'anul Karim diturunkan pada bulan Ramadan, yaitu jumlatan keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ini menjelaskan kepada kita 3 fungsi tujuan Al-Quran. Yang pertama sebagai petunjuk, yang kedua sebagai penjelas, yang ketiga sebagai pembeda. Al-Quran yang membedakan antara yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Artinya kalau kita ingin menjadi baik, maka kita harus dekat dengan Al-Quranul Karim, dan segala sesuatu yang dekat dengan Quran pasti akan menjadi yang terbaik. Kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita bisa menjadi ahlul Quran? Yang pertama, dengan banyak mendengarkan Al-Quranul Karim. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 204. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quranul Karim. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 121. Kemudian yang ketiga, menghafal Al-Quran. Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 49. Yang keempat, mentadaburi Al-Quran, baca Al-Qurannya, ulang-ulang, pahami artinya. Dalilnya surat Shaf ayat 29. Kemudian yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 18. Saya tutup dengan hadis Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Syekh Utsaimin mengatakan, ini tambahan lagi, ya ahlul Quran yang masuk dalam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ada yang pertama adalah orang yang belajar Quran. Yang pertama adalah orang yang belajar Quran. Alhamdulillah kita semuanya belajar Quran. Yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Quran, ustadzah-ustadzah yang membersamai RIBA ini. Yang ketiga, orang tua yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran. Ini adalah ahlul Quran, orang tua yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran. Yang keempat, para ummahat yang dimuliakan Allah, adalah seorang yang mendukung dengan hartanya ya untuk lembaga-lembaga pendidikan Al-Quranul Karim. Ini yang ahlul Quran. Ya, 4 ini kalau bisa 4-4-nya alhamdulillah, kalau belum bisa salah satunya, kalau belum ya kalau syukur-syukur 2 atau 3 menjadi orang yang belajar Quran. Mari para ummahat istiqomah bersama RIBA. Kalau bisa nggak usah keluar dari RIBA sampai ajal menjemput. Waduh, gitu Pak Ustaz. Benar para ummahat yang dimuliakan Allah, supaya kita mendapatkan syafaat dari teman-teman kita ini. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, ya bisa berkumpul dengan teman-teman RIBA, sama-sama belajar Al-Quran. Para yang musrifahnya, para ustadzah-ustadzahnya, berbahagialah. Kenapa? Karena menjadi pengajar Al-Quran, masuk golongan yang kedua ini. Kemudian Pak Ustadz, saya belum bisa mengajarkan Al-Quran nih Pak Ustadz. Ya, kemudian apa? Ya, mau belajar Al-Quran sulit Pak Ustadz, mungkin sudah tidak bisa lagi ya pergi kemana-mana misalnya. Maka kemudian apa? Arahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk belajar Al-Quran. Sibuk Pak Ustadz mau belajar Al-Quran Pak Ustadz,
mau ngajarkan Quran juga nggak bisa Pak Ustadz, anaknya juga sudah gede-gede semua. Kita punya harta, dukung lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran. Syukur-syukur kita bisa menjadi pengajar Quran kayak ustadzah-ustadzahnya, dan terus belajar Al-Quran, memiliki anak yang kita arahkan untuk belajar Quran. Kita punya uang untuk membesarkan lembaga Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, kita kembalikan ke pembawa acara.